Video ini disponsori oleh PCBWay. Bosan dengan efek getaran pada controller PlayStation yang hanya terasa di tangan saja? Nah, di video kali ini saya akan membuat efek getarannya berkali-kali lipat, yang berasa nggak cuma di tangan saja, tapi di seluruh tubuh. Mau buat PCB custom seperti ini dengan berbagai macam bentuk yang kalian inginkan? Atau kalian bingung sudah buat file PCB-nya tapi nggak tahu mau cetaknya di mana? Tenang, tidak perlu bingung. Kalian bisa mencetaknya di PCBWay.com. Karena di PCBWay, kalian bisa mencetak mulai dari $5 untuk 10 keping PCB. Dan PCBWay juga sudah berpengalaman lebih dari 1 dekade di bidang cetak PCB. Jadi masalah kualitas dan proses cetaknya sudah tidak diragukan lagi. Selain itu, dalam rangka anniversary PCBWay yang ke-10, PCBWay mengadakan kontes desain lencana ke-10 PCBWay. Dan pemenang akan mendapatkan uang tunai senilai $1.000. Kontes ini dimulai dari tanggal 12 Maret sampai 31 Mei 2024. Jadi, tunggu apa lagi? Gabung sekarang juga hanya di PCBWay. PCB Prototype the Easy Way. Untuk info lebih lengkapnya silakan kunjungi link di deskripsi video ini. Untuk membuatnya, di sini saya menggunakan DualShock 3. Kalian juga bisa menggunakan controller atau gamepad lainnya yang sudah support getaran. Saya akan memodifikasi sedikit controller ini. Oke, pertama bongkar controllernya. Controller yang saya gunakan di sini bukanlah controller original. Jadi di sini hanya terdapat satu buah motor getaran saja. Dan saya punya dua cara untuk memodifikasi controller ini. Cara yang pertama, saya akan memanfaatkan jalur motor yang kosong ini. Tapi sebelumnya kita cabut dulu baterainya untuk keamanan. Siapkan soket dan konektor GSD seperti ini. Solder kabel soket pada jalur motor ini sesuai dengan positif dan negatifnya. Dan buat lubang pada depan casing controller ini untuk soketnya. Jika sudah, kita bisa hubungkan kembali baterainya dan pasang kembali casing controllernya. Dan ternyata cara pertama ini tidak berhasil karena ada komponen yang tidak ada. Oke, jadi saya akan pakai cara yang kedua. Untuk cara yang kedua ini, jadi saya sambungkan soket ke jalur motor ini. Dan di sini saya beri sebuah saklar.
Saklar ini berfungsi untuk mengubah jalur dari jalur motor controller ini ke jalur motor eksternal. Untuk motor eksternal, saya menggunakan motor dengan model MY1016 dengan tegangan 24 volt 350 watt. Lalu bagaimana caranya motor ini dapat bergetar? Kalau kita lihat motor pada controller ini memiliki beban yang tidak seimbang. Beban yang tidak seimbang ini yang dapat menghasilkan getaran. Untuk membuat bebannya, di sini saya menggunakan sebuah pelat besi berlubang seperti ini. Dan pelat besi ini sudah saya potong dengan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya saya menggunakan baut dan beberapa ring sebagai bebannya. Lalu kunci dengan mur. Di sini saya buat 2 buah beban. Saya juga telah memanjangkan kabel konektornya. Oke, langsung kita hubungkan saja motor eksternal pada controller. Eits, tunggu dulu. Kita tidak bisa langsung menghubungkannya begitu saja. Kenapa? Karena tegangan dan arus controller ini sangat kecil, sedangkan motor ini sangat besar tegangannya. Lalu, bagaimana caranya agar dapat dihubungkan motor ini dengan controller? Caranya, kita membutuhkan sebuah relay. Relay yang saya gunakan adalah relay 3 volt dengan 6 kaki seperti ini. Karena kaki relay ini sangat kecil, apabila kita langsung menyolder kabel motor yang cukup besar, kemungkinan kaki-kaki relay ini akan patah. Jadi saya menggunakan PCB bolong seperti ini. Saya juga menggunakan terminal blok. Karena PCB-nya terlalu panjang, saya akan potong PCB-nya. Saya menggunakan box ini sebagai housing untuk PCB-nya, dan box ini juga sudah saya buat 3 buah lubang. Kita membutuhkan sebuah soket DC. Tempelkan PCB relaynya ke dalam box. Dan solder kabel motor pada PCB dan soket.
Selanjutnya, hubungkan kabel konektor pada terminal blok. Dan tutup boxnya. Akan pasang motor eksternalnya pada kursi ini. Buat 2 buah lubang pada kursi ini. Dan pasang motornya dengan baut. Untuk powernya saya menggunakan adaptor 24 volt 5 ampere. Oke guys, sekian video kali ini. Dan terima kasih kepada PCBWay yang telah mensponsori video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.